Ketika Yesus berjalan di pantai Danau Galilea, ia melihat Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya. Mereka sedang memperbaiki jala dan Yesus memanggil mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak-anakku sekalian, adik-adik, ibu dan bapak, saudari, saudara, para suster, frater, bruder, dan rekan-rekan imam yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Dari Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus, Jalan Veteran, Banjarmasin, Pastor Fransiskus Saverius, Adi Susanto SY, dan saya menyampaikan salam sejahtera kepada saudara sekalian pada saat gereja semesta merayakan Santo Yakobus Rasul, salah seorang dari 3 murid pertama yang dipanggil oleh Yesus, yang oleh Herodes Agripa dibunuh sebagai martir karena kesaksian imannya sekitar tahun 44 Masehi. Dia adalah martir yang pertama dari para rasul. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Dengan ada hati kita mengakui dosa, kesalahan, kerapuhan, dan keterbatasan kita. Mohon ampun atasnya supaya kita dijadikan layak untuk ambil bagian dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Saya ajak umat sekalian untuk sejenak berdoa dalam hati, mendoakan segala wujud dan intensi
mendoakan orang-orang yang perlu kita doakan saat ini atau mereka yang membutuhkan doa-doa kita. Secara khusus, mari kita berdoa dan bersyukur atas anugerah rahmat imamat bagi Pastor Theodorus Yuliono Prasetyo Adi MSC, mantan pastor paroki di Paroki Katedral Banjarmasin dan sekaligus Vikaris Jenderal yang merayakan 37 tahun tahbisan imamatnya, juga Pastor Franciscus Saverus Sumantoro Pranjono MSF yang pada hari ini merayakan 30 tahun usia imamatnya. Semoga mereka sehat, tetap bersemangat dalam pelayanan dan berlimpah berkat bagi mereka sendiri dan bagi umat yang dilayaninya. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, di antara para rasul, Santo Yakobuslah yang pertama kali Engkau kuduskan sebagai martir yang memberikan hidupnya sampai wafat demi iman akan Kristus yang diikutinya sebagai murid. Semoga umat-Mu menimba kekuatan dari kesaksian hidupnya itu. Dan semoga mereka semua menemukan perlindungan berkat doa-doanya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersama dengan dikarunia Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, harta pelayanan sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal, kami ditindas, namun tidak terhimpit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kamu. Namun kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berbicara." Karena kami pun percaya, maka kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen
Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada dua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka.
Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu sama seperti anak manusia. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari, saudaraku terkasih, menjelang akhir tahun ini, di negeri kita akan diadakan pemilihan kepala daerah di banyak tempat. Dan sudah kita dengar siapa calon-calon yang akan maju bersaing. Sering dikatakan bahwa banyak dari antara mereka itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan mereka yang sedang mempunyai kekuasaan, entah di pusat di Jakarta maupun di daerah di mana mereka akan bersaing. Ada nepotisme, ada KKN. Dan dikatakan bahwa itu sah-sah saja, tidak salah. Asal mereka memenuhi syarat dan bertanding secara wajar, secara jujur dan adil. Ternyata yang disebut nepotisme itu artinya pejabat karena menjadi pejabat, karena berkerabat, dekat hubungannya dengan orang yang sedang berkuasa, itu sudah dikenal juga pada zaman Yesus. Kita dengar dalam Injil tadi, Nyonya Zebedeus, ibu dua murid Yesus, yaitu Yakobus yang hari ini kita rayakan pestanya, dan adiknya Yohanes, itu minta kepada Yesus supaya kalau Yesus naik tahta dan berkuasa, dua anak ini diangkat menjadi pejabat yang paling dekat dengan Yesus. Di sebelah kanan, sebelah kiri artinya tempat yang paling terhormat, mungkin menteri luar negeri dan menteri dalam negeri. Yesus tidak marah, hanya mengatakan syaratnya tidak mudah. Kalau menjadi pemimpin bersama aku, kata Yesus, itu bukan karena kekuasaan, pasti bukan karena sogokan dan korupsi dan nepotisme, melainkan karena mau melayani. Kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan untuk melayani, bukan untuk dilayani atau sekedar mencari kekuasaan dan kehormatan. Dan bagaimana wujud pelayanan itu? Dengan memberikan hidupnya. Yesus melayani sampai akhir dengan wafat di kayu salib. Dan menurut cerita, Yakobus rasul ini yang biasa disebut Yakobus tua, untuk membedakannya dengan Yakobus lain yang juga murid Yesus, menjadi misionaris, mewartakan Injil sampai di Spanyol. Di Spanyol saat ini ada satu tempat ziarah yang sangat banyak dikunjungi orang, Santiago de Compostela. Dan menurut cerita, disitulah dulu Yakobus rasul ini, Yakobus tua, melayani. Dan ketika dia kembali ke Palestina,
dia ditangkap oleh Raja Agripa dan dibunuh. Kita murid-murid Yesus zaman sekarang juga diutus untuk melayani, untuk mewartakan Injil dengan perkataan, tetapi pertama-tama dengan cara hidup kita kepada orang-orang yang belum mengenalnya atau yang belum beriman kepadanya. Dan seperti Yakobus dan seperti yang lain-lain, Paulus ingatkan dalam bacaan pertama tadi, kita juga harus mengikuti jejak Yesus. Jadi berkorban demi mengikuti Yesus, demi pelayanan seperti Yesus melayani, bagi orang-orang Katolik merupakan kewajiban, tanggung jawab. Dan itu dapat menuntut pengorbanan yang paling besar, yaitu memberikan hidup sebagai kesaksian akan iman kita kepada Yesus. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, dan khususnya roti Ekaristi tubuh dan darah Tuhan yang kita terima, menjadi kekuatan, menjadi bekal dalam perjalanan kita selama kita bersiarah di bumi ini. Juga untuk menghadapi segala tantangan, termasuk tantangan hadirnya COVID-19 di negeri kita dan di banyak tempat di dunia ini. Santo Yakobus Rasul, doakanlah kami. Amin.